Hai Sobat Kimia, kembali lagi di channel HMP Kimia FMIPA UNESA. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Nah, kali ini HMP Kimia FMIPA UNESA akan menghadirkan sebuah konten, yaitu belajar bersama membuat kurva regresi linear dan spektra inframerah di aplikasi Origin Pro. Yuk mari kita simak bersama-sama karena ini sangat penting loh. Yuk jangan sampai ketinggalan ya. Pertama-tama kita ketikkan dulu di Google pencarian, yaitu Origin Lab. Setelah itu tunggu hingga pencarian paling atas muncul. Lalu kita pilih website yang bagian atas sendiri, yaitu Origin Lab. Tunggu sebentar, lalu akan masuk ke halaman Origin Lab. Nah, di sini kita akan memilih products. Kemudian di bagian products kita pilih yang bagian student version. Setelah itu tunggu hingga terbuka. Nah, untuk yang bagian student version ada dua. Nah, kita pilih yang learning edition, yang mana learning edition ini gratis. Lalu isi data diri meliputi nama, universitas, departemen, laboratorium, email. Nah, untuk email yang digunakan yaitu wajib ya untuk menggunakan email universitas atau email UNESA. Setelah terisi semua, kita tinggal submit, nanti akan dikirim username dan kode serial di email kita. Untuk membuat kurva regresi linear, yang pertama kita harus lakukan adalah mengisi data hasil penelitian ke dalam Origin. Yang pertama kita isi long name untuk judul dengan konsentrasi. Untuk sumbu Y kita isi sebagai absorbansi. Nah, untuk units atau satuan kita isi konsentrasi dengan ppm, dan untuk absorbansi kita pilih AU, A titik U titik. Untuk komen tak usah diisi. Nah, untuk selanjutnya data yang ada di Excel kita bisa kopikan dan masukkan ke dalam Origin. Oke, selanjutnya kita olah data di Origin. Kita blok dulu keduanya. Nah, klik plot, kemudian pilih yang scatter. Nah, sudah muncul, namun untuk absorbansi ini kita bisa hapus saja. Kemudian pilih analisis, pilih fitting dan linear fit. Open dialog. Dan nanti kita klik OK. Kita tunggu hingga muncul, kita klik yes, OK. Nah, di sini kita silang saja hide. Nah, untuk ini adalah hasil dari regresi linear. Nah, kita dapatkan di mana intercept dan slope. Untuk intercept, untuk slope itu 0,134 dan intercept yaitu 0,0135 sebagai A. Oke, selanjutnya kita ketikkan nilai Y sama dengan MX plus C, di mana MX yaitu slope 0,134x plus untuk interceptnya 0,0135. Kemudian R kuadrat kita pilih yaitu 0,97426. Oke, selanjutnya kita bisa hapus saja. Nah, untuk ini kita bisa bold atau kita atur sesuai keinginan kita. Untuk kali ini kita bold saja untuk judulnya absorbansi,
konsentrasi, volt. Nah, kemudian sudah terbolt semua, maka bisa dilanjutkan dengan mengatur ketebalan garis ataupun warna garis yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubah warna garis. Sebelumnya ketebalannya dulu kita ubah ke 1. Kalau dirasa kurang tebal bisa diubah sesuai keinginan kita. Nah, ini untuk mengatur titik-titiknya, mungkin ingin mengubah warna dari titik-titiknya, kita bisa lakukan dengan klik 2 kali, pilih yang simbol edge color untuk mengubah warna. Nah, kita ingin mengubah warna misal menjadi warna biru. Oke, sudah berubah. Sekarang untuk garisnya kita pilih ketebalan 2. Oke, sudah. Selesai. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita bisa untuk mengatur skala dari kurva yang kita buat. Nah, untuk skalanya kita pilih scale, bagian scale kita buat dari 0 hingga 0,3. Kita klik OK. Nah, maka yang di sumbu Y itu bagian bawah Pak sendiri langsung 0. Kita lakukan hal yang sama untuk sumbu X, klik 2 kali. Tunggu hingga dialog yang seperti tadi terbuka. Selanjutnya pilih yang scale. Nah, sama kita ubah menjadi 0, klik OK. Nah, otomatis 0 menjadi paling pojok untuk sumbu X. Begitu juga yang tadi, yaitu di sumbu Y. Oke, setelah selesai, berikutnya kita bisa atur untuk export, yaitu pilih yang export graph advance. Nah, ini kita bisa beri nama sesuai keinginan kita. Contoh di sini saya menggunakan kurva standar. Nah, setelah itu kita bisa tentukan letak folder penyimpanan, klik titik 3. Nah, kita pilih yang kita inginkan, misal download, kemudian tunggu dan klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik pilih format gambar yang kita inginkan, bisa TIFF atau kita bisa juga menggunakan PNG. Kali ini kita menggunakan PNG. Oke, setelah itu ini kita bisa juga atur ekspor yang lain. Kita klik apply, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, cukup kita close saja. Nah, berikut adalah kurva hasil dari yang kita buat sebelumnya. Ini nanti kita bisa taruh di Word atau di dokumen kita yang lain. Selanjutnya, untuk membuat spektra FTIR, kita siapkan dulu originnya dengan 4 kolom. Selanjutnya kita buka data dalam bentuk CSV, di mana akan ada data bilangan gelombang dan persente. Kita salin semua data dari atas hingga bawah lengkap dan jangan sampai ada yang tertinggal. Di copy, lalu kita pastekan di dalam origin. Oke, paste. Nah, setelah itu kita pastekan juga data kedua yang ingin kita buat spektranya. Kita salin,
pastekan juga. Oke, nah selanjutnya ini kan terdapat 4 kolom di mana sumbu X ada 2 dan sumbu Y ada 2 seharusnya. Tapi untuk yang C, kolom C ini kita ubah terlebih dahulu ke sumbu X. Kita pilih set as dan X. Nah, otomatis kolom C akan menjadi sumbu X kedua dan kolom D menjadi sumbu Y kedua. Oke, setelah itu kita pilih kolom B dan kolom D atau sumbu Y kedua, sumbu Y kita pilih normalize dan kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah muncul data hasil normalize, kita blok kedua data tersebut, kita klik di pencarian, kita cari yang namanya stack line by Y offsets. Klik. Nah, maka muncul spektra. Nah, karena spektranya ini seharusnya dimulai dari yang terbesar yaitu 4000, maka kita balik terlebih dahulu. Caranya kita klik 2 kali bagian sumbu X. Kita tunggu hingga muncul dialog. Nah, kita pilih yang bagian scale. Kita pilih yang scale. Lalu kita klik tombol balik itu. Arah panah atas panah bawah kita klik. Nah, maka otomatis akan terbalik untuk mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa atur ketebalan dengan cara klik 2 kali. Pilih yang single untuk yang membedakan. Klik itu yang mengubah warna, pilih warna sesuai keinginan kita. Kita ingin warna hijau, nah otomatis akan berubah warna hijau. Sama yang single, pilih warna, kemudian pilih warna biru. Nah, akan terlihat perbedaan antara 2 spektra tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa mengubah nama dari setiap sampel seperti ini. Nama sampelnya yaitu sebagai garam rangkap. Oke, yang kedua yaitu garam kompleks. Kita ketikkan garam kompleks. Oke, setelah itu kita juga bisa mengubah nama sumbu X, di mana sumbu X adalah bilangan gelombang. Dengan satuan cm pangkat -1. Oke, sumbu Y adalah transmitasi. Kita ketikkan transmitasi. Untuk selanjutnya kita bisa memberi nama. Caranya kita pilih yang tombol itu, kita klikkan di bagian pick yang ingin kita beri nama. Nah, ini misal 1072, kita bisa langsung ketikkan. Kita bisa langsung ketikkan saja.
kita klik lagi dan kita pilih yang selanjutnya, pick berikut, contoh pick berikutnya. Oke, kita bisa pilih tanda panah untuk menunjukkan nih titik yang ingin kita tuliskan. Untuk yang berikutnya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Lakukan hal yang sama untuk pick sampel yang kedua. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengekspor dari grafik atau spektra, sama dengan yang tadi, klik export advance. Nah, nanti akan muncul jendela dialog, masih sama, kita pilih file name untuk mengetikkan nama yang ingin kita berikan pada file ini. Lanjut kita pilih formatnya, klik apply, dan kita buka filenya seperti tadi di file explorer. Maka spektra sudah siap untuk digunakan. Oke teman-teman, tak terasa videonya sudah berakhir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Semoga video yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten-konten seru yang lainnya.